siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oswaldus Madu selaku moderator beserta teman-teman yang lainnya selaku pemateri, yaitu yang pertama Camelia N.D. Arujo, yang kedua Yultiana Mimik, yang ketiga Maria G.E. Unggut, yang keempat Pascalia Lodan Hayon, yang kelima Febrianus Franky Dasi, yang keenam Eugenus Erwin Urasi, yang ketujuh Elizabeth Kurnia, yang kedelapan Helena Tuti Herawati, yang kesembilan Priscilla Relasia Sio, yang kesepuluh Maria Jania Cenahak, yang kesebelas Sebastianus Kota Keven. Sedangkan yang membaca kesimpulan ada dua orang, yang pertama Yohanes G. Bubu dan yang kedua Geuselmus Ronaldi B.B. Leki. Pun topik yang kelompok kami akan bahas pada kesempatan ini yang pertama berkaitan dengan kemampuan pengikut memberikan pengaruh terhadap pemimpin, yang kedua kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dalam kepemimpinan, yang ketiga kecerdasan entrepreneurship atau kecerdasan kewirausahaan. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusinya dan akan diikuti oleh pemateri-pemateri berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang kemampuan pengikut memberi pengaruh terhadap pemimpin. Yang pertama tentang kepengikutan. Kepengikutan merupakan proses di mana pengikut mendukung pandangan pemimpin dan secara sadar bekerja demi mencapai tujuan yang telah dibagikan bersama dengan pemimpin atau organisasi. Yang kedua, pengikut. Pengikut adalah seorang yang mengakui bahwa pimpinan sebagai sumber yang mempedomani pekerjaan mereka dan mereka secara aktif dalam mendukung pandangan pemimpin dalam mencapai suatu tujuan. Ada beberapa pandangan menurut para ahli terkait dengan pengikut sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kean Theal, pengikut atau followers adalah individu yang membuat penilaian tentang para pemimpin atau kemudian memutuskan apakah mereka mengikuti pemimpinnya atau tidak. Yang kedua, menurut Berry, followers atau pengikut adalah orang yang memiliki pemimpin yang telah dipilih atas kemauannya sendiri. Pengikut sendiri memiliki dua pilihan, yaitu memperlakukan pemimpin sebagai seorang pemimpin dan pelatih sehingga kita berkembang menjadi pemimpin, atau pindah bekerja untuk seseorang yang telah dipilih pengikut sebagai pemimpin. Mengapa pengikut dibutuhkan oleh pemimpin? Di dalam organisasi yang dinamis, baik itu organisasi formal maupun informal, individu-individu bekerja dalam rangka pencapaian tujuan. Tujuan itu sendiri biasanya ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin puncak. Tanpa pengikut, tidak ada yang dapat dicapai. Dalam hal ini, pengikut yang efektif sangat dibutuhkan, karena mereka dapat menunjang pencapaian visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, kepemimpinan atau leadership dan kepengikutan followers adalah dua bagian dari suatu hubungan dinamis. Hubungan pemimpin dan pengikut adalah timbal balik dan saling mempengaruhi. Berikut kualitas pribadi yang menjadi potensial menjadi pengikut yang efektif. Pengikut yang efektif selalu proaktif terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi. Mereka mau melayani sepenuh hati. Jadi, sebagaimana seseorang pemimpin yang baik diharapkan untuk mau melayani dan menjadi teladan, demikian juga pengikut efektif. Pengikut efektif dapat membantu mendukung keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan berada di posisi yang sifatnya melengkapi kelemahan pemimpin. Yuki pun mengemukakan bahwa tipe pengikut yang termotivasi, kompeten, mau bekerja sama,
mampu berbeda pendapat secara konstruktif, berbagi fungsi-fungsi kepemimpinan, dan mendukung pengembangan kepemimpinan adalah tipe pengikut yang dapat memberi kontribusi terhadap keefektifan kepemimpinan. Materi berikutnya adalah pengaruh dan kekuasaan. Kemampuan mempengaruhi orang lain sangat terkait dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Ada dua sumber atau dasar kekuatan, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal didasari atas posisi seseorang dalam organisasi. Kekuasaan formal datang dari kemampuannya untuk memaksakan sesuatu atau memberi imbalan, dari otoritas formal atau dari kemampuannya dalam mengendalikan informasi. Sedangkan kekuasaan personal datangnya dari karakteristik unik seorang individu, diantaranya adalah kekuasaan keahlian, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan karismatik. Menurut Robbins, ketergantungan adalah kunci dari kekuasaan. Dalam hal ini pun pengikut dapat memiliki kekuasaan terhadap pemimpin. Jika pengikut dapat menciptakan kondisi di mana pemimpin menjadi bergantung padanya. Apabila pengikut dapat mengendalikan sumber daya yang penting dan tidak dapat disubstitusikan, maka pemimpin menjadi bergantung pada pengikut. Taktik kekuasaan atau power taktik, yaitu cara di mana individu-individu menerjemahkan kekuasaan, didasari pada tindakan-tindakan spesifik dapat digunakan, bahkan oleh pengikut untuk memperoleh kekuasaan. Taktik kekuasaan ini memberi pengetahuan bagaimana mempengaruhi orang lain dan dalam kondisi yang bagaimana taktik yang satu lebih dipilih daripada yang lain. Status pengikut menentukan kemampuannya dalam mempengaruhi pemimpin. Pengikut yang dengan latar belakang pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari pemimpin, latar belakang keluarga, usia, tingkat pendapatan, memiliki relasi dengan banyak orang, memiliki banyak informasi, akan memiliki posisi yang cukup kuat di mata pemimpin, sehingga lebih potensi dalam hal mempengaruhi pemimpin dalam membuat keputusan. Berikutnya adalah imbalan bagi pengikut efektif. Bahasan mengenai gaya kepemimpinan di atas menjelaskan bahwa pengikut efektiflah yang memberikan kontribusi besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam menjalankan peranannya, pengikut efektif bukanlah tanpa risiko. Seperti diketahui bahwa pengikut efektif berani menghadapi risiko dan konflik guna mengutamakan kepentingan organisasi. Sebagai pengikut, mereka seringkali dihadapkan pada masalah yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Menghadapi hal ini, bisa saja tindakan yang dilakukan adalah mengikuti saja apa yang diinginkan pemimpin. Namun, pengikut yang efektif berani memberi pengaruh pada suatu perubahan yang positif, atau membentuk pengikut yang kuat dan diperlukan jika ia menginginkan kelak menjadi pemimpin yang efektif. Ambisi untuk menjadi pemimpin dan dibuktikan dengan kemampuan kepemimpinannya akan membawa seseorang dari pengikut menjadi pemimpin, dan pengikut yang paling efektif adalah individu yang bertujuan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka imbalan yang akan diperoleh pengikut efektif adalah: yang pertama, kesempatan promosi jabatan; yang kedua, memiliki relasi persoalan yang baik; yang ketiga, memilih pengikut yang dengan senang hati dipimpin olehnya; keempat, reputasi pribadi yang terjaga; kepercayaan karena dapat diandalkan. Baik, materi selanjutnya adalah kecerdasan intelektual atau inteligensi. Menurut David Wegler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadap lingkungan secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikirnya secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan yang nyata merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Menurut Wiraweharjo, ada 3 indikator mengatur kecerdasan intelektual manusia. Yang pertama,
kemampuan figur yang merupakan pemahaman dan nalar di bidang bentuk. Yang kedua, kemampuan verbal yang merupakan pemahaman dan nalar di bidang bahasa. Yang ketiga, pemahaman aman dan nalar di bidang nulirik atau yang berkaitan dengan angka, biasa disebut dengan kemampuan nulirik. Oke, baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan tentang teori multiple intelligence. Multiple intelligence bisa disebut dengan teori kecerdasan. Kecerdasan bisa dikatakan majemuk atau karena dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, intelijensi linguistik. Ini yaitu kemampuan membaca menulis. Kita dapat mengetahui dari teori ini dari seorang tokoh proklamator kita, yaitu Soekarno. Dia mampu memproklamirkan kemerdekaan dengan cara menulis yang baik, membuat teks Pancasila. Ya, itu disebut dengan intelijensi linguistik. Yang kedua, mengenai intelijensi matematika logis, yaitu kemampuan berpikir secara logik dan sistematis. Ini adalah seorang yang ahli matematika, ya. Seperti dulu saya mengingat tentang teman saya, ketika diberikan sebuah soal, dia berpikir secara sistematis dan langsung mengetahui bahwa hasilnya begini, misalnya angka 100, dia langsung menentukan ini nanti akan mendapatkan ini. Itu yang disebut dengan teori matematika logik. Dan dia juga tanpa catatan matematika, tapi dia mampu menghasilkan nilai matematika yang memuaskan. Itu yang disebut dengan intelijensi matematika. Yang ketiga yaitu mengenai intelijensi visual spatial, yaitu kemampuan berpikir melalui gambar. Ini yaitu misalnya seorang pelukis yang mampu melihat gambar atau objek di alam sekitar lalu melukiskan dalam sebuah fragmen di kertas ataupun diterapkan dalam sebuah papan tulis. Yang keempat mengenai intelijensi musikal, kemampuan untuk mengkomposisikan musik ataupun menyanyi. Ini biasa guru-guru yang bekerja di musik ataupun yang biasa melatih kor itu biasanya memiliki kecerdasan musikal yang sangat tinggi. Atau tokoh yang terkenal yaitu Mozart dengan musik klasiknya, sehingga mampu mencerdaskan ataupun mampu meningkatkan kecerdasan pada anak. Yang selanjutnya tentang intelijensi kinestetik atau kemampuan menggunakan tubuh secara terampil. Ini seperti seorang atlet ataupun penari yang menggunakan tubuh jasmaninya untuk mengperformance kepada masyarakat. Yang selanjutnya intelijensi sosial interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain, memiliki empati dan pengertian. Ini ketika kita bertemu dengan seseorang lalu kita menceritakan sesuatu, dia mendengarnya dengan baik dan menghayati lalu memberikan masukan bagaimana selanjutnya, atau mendengarkan kisah kita dengan baik. Itu disebut dengan intelijensi sosial interpersonal. Lalu selanjutnya intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk menganalisis diri atau refleksi diri. Ini biasa ahli filsafat, ya, ketika dia duduk di sebuah pohon lalu berpikir tentang alam semesta dan etika kehidupan, hakikat kehidupan. Itu yang bagian intelijensi interpersonal. Yang terakhir mengenai intelijensi natural, yaitu kemampuan untuk mengenal flora dan fauna. Ini biasa kita temukan ahli-ahli biologi, ya, seperti Mendel dan Darwin. Darwin itu belajar tentang evolusi dan Mendel tentang klasifikasi makhluk hidup kalau tidak salah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan entrepreneurship. Secara umum, entrepreneurial leadership atau kepemimpinan kewirausahaan biasa dikatakan sebuah kemampuan seorang pemimpin untuk mengorganisir sekelompok orang yang bekerja di dalam organisasinya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi dapat menggunakan pendekatan perilaku proaktif kewirausahaan dengan pendekatan mengoptimalkan risiko, berinovasi untuk memanfaatkan peluang, mengambil tanggung jawab pribadi, dan mengelola perubahan dalam organisasi yang dinamis untuk kepentingan.
Birokrasi pemerintah saat ini memang sudah selayaknya dipimpin oleh kepemimpinan yang memiliki kemampuan. Karena itu, pada pelatihan kepemimpinan tingkat 2 atau PKN tingkat 2, materi kepemimpinan kewirausahaan menjadi salah satu mata pelatih untuk membekali para pemimpin utama atau para kepala dinas maupun kepala badan memiliki kemampuan kewirausahaan. Baik, materi yang berikut ada 3 kemampuan yang harus dimiliki untuk mencapai entrepreneurial leadership, yakni pertama, opportunity seeker. Seorang pemimpin kewirausahaan harus memiliki kemampuan untuk dapat melihat peluang setiap saat. Meskipun berstatus ASN, namun seorang pemimpin entrepreneurial leadership akan senantiasa mampu merespon setiap peluang yang ada guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Bagi pemimpin entrepreneur, kemampuan untuk melihat dan membaca peluang menjadi kata kunci untuk memajukan perusahaannya. Demikian pula dalam birokrasi, seorang pemimpin kewirausahaan akan senantiasa melihat berbagai peluang yang ada demi tercapainya visi misi organisasi, termasuk menciptakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat yang akan memberikan manfaat besar dan membuat masyarakat diberikan pelayanan merasakan kemanfaatan dan rasa puas. Mengubah layanan manual menjadi layanan digital pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Banteng di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah, yakni mampu mencari peluang untuk mendapatkan bantuan dari Jepang. Salah satu contohnya dalam bidang pelayanan kesehatan, yaitu bantuan ambulans super canggih Jepang mampu didapatkannya. Semua hal tersebut tentunya tidak lepas daripada kemampuan entrepreneur leadership dari sang bupati, yang saat ini sukses menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Kedua, risk taker. Salah satu kunci untuk sukses menjadi pemimpin entrepreneurial leadership adalah kemampuan untuk berani mengambil risiko, yakni suatu kemampuan menerima kemungkinan-kemungkinan akan adanya risiko yang bisa saja datang akibat keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Ketiga, resource allocator. Seorang pemimpin entrepreneurial leadership tentunya memiliki kemampuan untuk senantiasa memanfaatkan sumber daya yang ada, baik manusia dan sumber daya lainnya, seperti sarana dan prasarana, untuk dimanfaatkan kembali atau dikelola sehingga mampu mendatangkan dampak positif bagi organisasi. 3 kunci ini adalah sebagian kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin kewirausahaan, termasuk menerapkan dalam aspek birokrasi pemerintahan. Berikutnya definisi emosi. Menurut John M. Steinberg, emosi merupakan sistem respon yang terkoordinasi yang terjadi dalam keadaan biologis, keadaan kognitif yang terjadi secara simultan. Menurut Robert S. Feldman, emosi adalah situasi perasaan individu secara umum, baik karena faktor fisiologis maupun faktor kognitif berpengaruh pada perilaku individu. Menurut Riffi, emosi merupakan perasaan subjektif berupa respon biologis atau reaksi fisiologis, diri mempersiapkan tubuh untuk beradaptasi. Yang berikut komponen atau aspek emosi. Aspek yang pertama, aspek kognitif subjektif. Aspek yang menimbulkan kondisi perasaan berdasarkan pengalaman subjektif. Perasaan duka diiringi dengan tangisan, perasaan suka diiringi dengan senyuman atau tawa. Aspek yang kedua, aspek fisiologi atau aspek biologis, berupa aktivitas urat saraf dan sistem hormonal. Perasaan muak pada sesuatu menimbulkan keinginan untuk muntah. Aspek yang terakhir, aspek fungsional, dinyatakan dalam tingkah laku sesuai dengan fungsinya.
Perasaan sedih fungsinya dalam menghadapi kemalangan, maka pernyataan perilakunya adalah menangis. Materi berikutnya adalah kecerdasan emosional Goleman. Daniel, kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi secara baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. John N. Gottman, kemampuan mengelola emosi melalui kemampuan menghimpun dan mengatur emosi dan kondisi tentang emosi, baik secara bersumber dari diri sendiri maupun orang lain. Connie S. Seniawan, kemampuan membaca pikiran sendiri dan pikiran orang lain dan karenanya dapat menempatkan di mana situasi orang lain dan sekaligus dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang berikut kesimpulan. Kepemimpinan atau leadership dan pengikut atau followership adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Tidak ada pemimpin tanpa pengikut dan sebaliknya, tidak ada pengikut tanpa pemimpin. Pengaruh pengikut terhadap pemimpin dapat meningkatkan efektivitas pemimpin atau semakin memperlihatkan kelemahan pemimpin. Pemimpin dan pengikut adalah mitra yang aktif yang bersama-sama terus-menerus belajar, berkembang. Tidak semua pengikut akan sukses bila ada di dalam kelompok. Perkembangan tidak semua pengikut akan sukses dapat memberikan kontribusi tinggi bagi organisasi tersebut. Pengikut dapat memiliki kekuasaan terhadap pemimpin jika pengikut dapat menciptakan kondisi di mana pemimpin menjadi bergantung kepadanya. Status pengikut menentukan kemampuannya dalam mempengaruhi pemimpin. Sumber-sumber dari kekuasaan pengikut adalah sumber-sumber pribadi atau personal sources dan sumber-sumber posisi atau position sources. Hasil dari studi literatur ini memperlihatkan bahwa tidak semua pengikut dapat mempengaruhi pemimpin dan membawa perubahan dalam organisasi. Hanya pengikut yang efektif yang dapat mempengaruhi pemimpin dalam membawa perubahan dalam organisasi melalui sikap dan kinerja. Pengikut yang efektif pada akhirnya akan memperoleh imbalan dari organisasi dalam hal kepercayaan, pengembangan karir, dan relasi personal yang baik dengan atasan dan pengikutnya. Terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Sedikit saya mengambil kesimpulan dari ketiga topik tersebut. Yang pertama, kemampuan pengikut memberikan pengaruh terhadap pemimpin, yaitu dengan meningkatkan kualitas pribadi yang profesional dengan menjadi pengikut yang efektif. Yang kedua, ketika menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, salah satu kunci untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses yaitu dengan adanya kecerdasan entrepreneurship. Karena dengan kecerdasan ini, seorang pemimpin sudah dilatih untuk berani mengambil risiko serta mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oke, demikian saja presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau hasilnya kurang memuaskan. Kami mengucapkan permohonan maaf, dan juga saya mewakili teman-teman anggota kelompok mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang selama ini telah sedia membimbing kami sehingga kami mampu memahami setiap materi-materi yang telah diberikan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.